Gelandang Arsenal, Jorginho, tampaknya akan meninggalkan klubnya pada bursa transfer musim panas 2025, meskipun ia masih memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 1 tahun. Menurut laporan dari Charles Watts kepada Sports Mole, kesepakatan antara pemain berusia 33 tahun tersebut dan Flamengo semakin mendekati kenyataan. Jorginho bergabung dengan Arsenal dari Chelsea pada Januari tahun 2023 dengan biaya sebesar 12 juta pound. Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama di bawah arahan Mikel Arteta, ia telah menjadi sosok yang berpengaruh di dalam ruang ganti. Jika transfer ini terwujud, Jorginho akan mengikuti jejak sejumlah pemain Eropa lainnya yang memilih untuk melanjutkan karir di Brasil menjelang akhir perjalanan mereka. Barcelona berhasil meraih kemenangan atas Osasuna dalam lanjutan La Liga pada Jumat dini hari WIB, namun suasana di dalam klub terasa jauh dari gembira. Jules Koundé, salah satu pemain, meluapkan rasa frustrasinya terkait jadwal pertandingan yang dianggapnya tidak manusiawi. Koundé tak bisa menyembunyikan emosinya dan menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan para pemain. Bek asal Prancis ini menegaskan bahwa mereka bukanlah mesin yang bisa terus dipaksa bermain tanpa jeda. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan La Liga yang mengharuskan pertandingan berlangsung di tengah jadwal yang padat. Menurutnya, situasi ini sangat tidak wajar dan sudah seringkali menjadi bahan perbincangan sebelumnya. Liga Premier telah mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan 2 periode bursa transfer pada musim panas 2025 demi memenuhi kebutuhan Manchester City dan Chelsea, yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub. Periode bursa transfer pertama akan dimulai dari tanggal 1 Juni hingga tanggal 10 Juni kemudian akan ditutup selama 5 hari sebelum dibuka kembali dari tanggal 16 Juni hingga tanggal 1 September. Kebijakan ini diambil agar kedua klub dapat mendaftarkan pemain baru sebelum turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat mulai tanggal 15 Juni. FIFA telah memberikan lampu hijau kepada klub-klub yang ikut serta untuk mendaftarkan pemain baru pada 1-10 Juni, dan kemudian lagi pada 27 Juni 3 Juli untuk fase gugur. Dengan sistem ini, Manchester City dan Chelsea memiliki kesempatan untuk memperkuat skuad mereka sebelum memulai turnamen. Barcelona kembali terjebak dalam perselisihan dengan La Liga mengenai pendaftaran Dani Olmo. Gelandang yang didatangkan pada musim panas lalu itu awalnya hanya terdaftar untuk paruh pertama musim, namun Blaugrana berusaha untuk mendaftarkannya kembali pada bulan Januari. Presiden La Liga, Javier Tebas, terus menunjukkan ketidakpuasannya terhadap langkah ini. Dalam pernyataan terbarunya, Tebas menegaskan bahwa Dani Olmo seharusnya tidak diizinkan bermain untuk Barcelona di paruh kedua musim ini. Keputusan akhir mengenai pendaftaran Dani Olmo akan diumumkan pada tanggal 7 April yang akan menentukan apakah ia dapat melanjutkan penampilannya untuk Barcelona hingga akhir musim. Liverpool dilaporkan menjadi salah satu tim yang berminat untuk merekrut striker Bayern Munchen, Harry Kane, jika ia memutuskan untuk kembali beraksi di Premier League pada musim panas mendatang. Dukungan untuk kemungkinan transfer ini juga datang dari legenda sepak bola Inggris, Alan Shearer. Shearer, yang saat ini memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Premier League dengan 260 gol, percaya bahwa Liverpool akan mendapatkan keuntungan besar jika berhasil mendatangkan Kane. Namun, ia juga menyadari bahwa kedatangan Kane bisa menjadi ancaman bagi rekornya jika sang striker kembali berkompetisi di Inggris. Liverpool pastinya akan mencari penyerang tengah baru di musim panas, dan Harry Kane adalah pilihan yang sangat menarik bagi mereka, ungkap Shearer kepada Betfair. Liverpool kini terjebak dalam persaingan ketat dengan Manchester City dalam pencarian sosok pengganti Trent Alexander-Arnold. Dengan kepergian Alexander-Arnold yang tampaknya tak terelakkan, Liverpool mulai melirik opsi di luar Inggris untuk mengisi posisi yang ditinggalkannya. Salah satu nama yang mencuri perhatian mereka adalah bek Juventus, Andrea Cambiaso. Menurut laporan dari media Italia, La Gazzetta dello Sport, pemain berusia 25 tahun ini menjadi salah satu target utama Liverpool. Cambiaso sebenarnya hampir merapat ke Manchester City pada bursa transfer Januari lalu, namun transfer tersebut tidak terwujud. Kini, ketegangan antara dua raksasa Premier League ini kembali meningkat menjelang bursa transfer musim panas. Ada satu kendala besar yang menghalangi Manchester United untuk merekrut Francisco Trincao di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari The Sun, klub asal Portugal tersebut berencana untuk meminta lebih dari klausul rilis winger tersebut yang bernilai 50 juta pound. Hal ini disebabkan karena Sporting hanya akan menerima 50% dari total biaya transfer, mengingat mereka masih memiliki utang kepada Barcelona setelah mengontrak Trincao secara permanen. Sporting Lisbon dilaporkan ingin mendapatkan kembali 35 juta pound dari penjualan mantan pemain Wolves itu. Namun, dengan adanya klausul bagi hasil yang mengikat Barcelona, United harus siap merogoh kocek hingga 70 juta pound jika ingin membawa pulang Trincao musim panas ini.
Musim panas bursa transfer semakin menggeliat. Nama Jonathan David, penyerang tajam dari Lille, kini menjadi sorotan utama yang dikaitkan dengan raksasa La Liga, Barcelona. Jonathan David telah menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang handal di Eropa. Ia telah mengoleksi banyak gol dan berkontribusi besar dalam membantu Lille meraih 2 trofi juara. Selama berkarir di Lille, ia berhasil menjaringkan gol di berbagai ajang, baik di Liga Domestik maupun Liga Champions. Setelah membela klub Prancis tersebut sejak tahun 2020, David kini mempertimbangkan untuk bergabung dengan Barcelona. Real Madrid dilaporkan sedang memikirkan peluang untuk mengundang kembali Kepa Arrizabalaga ke Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas mendatang. Walaupun sebelumnya tidak mampu menampilkan performa terbaiknya di Chelsea, kiper asal Spanyol ini justru menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan selama masa peminjamannya di Bournemouth. Musim lalu, Kepa dipinjamkan ke Real Madrid sebagai solusi sementara akibat cedera yang dialami Thibaut Courtois. Kini, setelah kembali ke Inggris untuk memperkuat Bournemouth, namanya kembali mencuri perhatian Los Blancos. AC Milan dilaporkan telah menemukan sosok ideal untuk menggantikan Strahinja Pavlovic jika mereka kehilangan pemain tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari Vicagest, manajemen Milan bergerak cepat untuk mencari pengganti yang dapat menjaga kekuatan pertahanan tim. John Lucumi, bek tengah dari Bologna, muncul sebagai kandidat utama. Pemain asal Kolombia ini telah menunjukkan performa yang mengesankan di Serie A dan dianggap cocok dengan strategi permainan Milan. Salah satu faktor yang memperkuat peluang transfer ini adalah kontrak Lucumi yang hanya tersisa 1 tahun lagi di Bologna. Situasi ini memberikan Milan posisi tawar yang lebih baik untuk merekrut pemain tersebut dengan harga yang wajar. Musim ini menjadi titik balik yang gemilang bagi Raphinha di Barcelona. Di bawah bimbingan Hansi Flick, pemain Brasil ini tampil mengesankan dengan mencetak 27 gol dan memberikan 20 assist dalam 42 pertandingan di berbagai kompetisi. Dengan pencapaian tersebut, Raphinha kini menempati posisi terhormat di antara bintang-bintang Eropa musim ini. Statistiknya bahkan hampir menyamai rekor Neymar saat masih mengenakan seragam Barcelona, sehingga namanya mulai diperhitungkan sebagai calon kuat untuk meraih Ballon d'Or 2025. Jika Raphinha dapat mempertahankan performa cemerlangnya hingga akhir musim dan membantu Barcelona meraih trofi bergengsi, peluangnya untuk masuk dalam daftar finalis Ballon d'Or 2025 akan semakin terbuka lebar. Dalam pertandingan antara Barcelona dan Osasuna, Robert Lewandowski kembali menunjukkan ketajamannya dengan menambah pundi-pundi golnya musim ini, sekaligus memperlebar jarak dari Kylian Mbappe dalam perburuan gelar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol. Dengan gol tambahan tersebut, Lewandowski kini telah mengoleksi 23 gol di La Liga musim ini. Angka ini menyamai catatan terbaiknya di Liga Spanyol, di mana ia juga mencetak 23 gol dalam 34 pertandingan pada musim 2022-2023. Saat ini, Lewandowski masih kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol. Ia memiliki keunggulan 3 gol atas pesaing terdekatnya, Kylian Mbappe yang membela Real Madrid. Lucas Vazquez sepertinya harus mulai bersiap untuk meninggalkan Real Madrid jika Trent Alexander-Arnold bergabung dengan tim di Santiago Bernabeu. Kontrak Vazquez di Madrid juga akan berakhir pada akhir musim ini. Saat ini, Madrid memang memerlukan sosok bek kanan baru. Posisi ini dianggap sebagai titik lemah bagi El Real setelah Dani Carvajal mengalami cedera. Lucas Vazquez, yang berperan sebagai pelapis, dinilai belum sebanding dengan Carvajal. Meskipun demikian, Vazquez telah mencetak 2 gol dan memberikan 6 assist di semua kompetisi musim ini. Di usia 33 tahun, Vazquez juga sudah tidak muda lagi, yang menimbulkan keraguan akan kemampuannya untuk tampil konsisten di level tertinggi. Jika Alexander-Arnold benar-benar bergabung dengan Madrid, tampaknya Vazquez harus bersiap untuk meninggalkan Santiago Bernabeu. Teun Koopmeiners diperkirakan akan menunjukkan performa yang lebih gemilang di bawah bimbingan pelatih baru Juventus, Igor Tudor. Gaya permainan Tudor diprediksi akan sejalan dengan karakteristik permainan Koopmeiners. Juventus baru saja melakukan pergantian pelatih, menggantikan Thiago Motta dengan Igor Tudor. Motta dipecat setelah serangkaian hasil buruk yang menimpa tim Bianconeri. Menurut laporan dari Football Italia, Tudor kemungkinan akan menerapkan formasi 3-4-2-1, berbeda dengan formasi 4-2-3-1 yang digunakan di era Motta. Perubahan taktik yang akan diterapkan Tudor diyakini akan memberikan kenyamanan lebih bagi Teun Koopmeiners. Pelatih Napoli, Antonio Conte, mungkin akan merapat ke AC Milan di musim panas mendatang, namun hanya jika Fabio Paratici, mantan direktur olahraga Juventus, juga ikut bergabung. Nasib Conte di Napoli kini berada dalam ketidakpastian. Sebuah laporan dari Tuttosport menyebutkan bahwa pelatih asal Italia ini memiliki peluang untuk bergabung dengan AC Milan, asalkan Rossoneri berhasil mengangkat Paratici sebagai direktur olahraga mereka.
Meskipun Conte masih terikat kontrak dengan Napoli selama 2 musim ke depan, mantan pelatih Chelsea dan Inter Milan ini tidak menolak untuk mengambil alih posisi Sergio Coneiao sebagai pelatih AC Milan. AC Milan, raksasa dari Serie A, dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan di bursa transfer musim panas ini, mengajak kembali Sandro Tonali dari Newcastle. Berita ini tentu saja mengejutkan banyak kalangan, mengingat Tonali baru saja meninggalkan San Siro pada tahun 2023 lalu. Namun, ketertarikan Milan terhadap gelandang berbakat ini mencerminkan ambisi besar mereka untuk kembali bersaing di level tertinggi. Meskipun sudah menjadi bagian dari Newcastle, AC Milan masih menunjukkan minat untuk mendatangkan kembali Tonali. Ini menandakan bahwa Rossoneri tetap menghargai kontribusi yang telah diberikan Tonali di lapangan. Manajer Liverpool, Arne Slot, dilaporkan tengah membidik penyerang Brighton, Joao Pedro, di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Darwin Núñez dan Diogo Jota. Núñez seringkali disebut-sebut akan dilepas oleh Liverpool pada bursa transfer musim panas 2025. Sementara itu, Diogo Jota juga dikabarkan berisiko untuk ditransfer oleh The Reds. Dalam situasi ini, Liverpool mulai mencari sosok pengganti untuk salah satu atau bahkan kedua penyerang tersebut. Kini, satu nama mencuat sebagai incaran Arne Slot. Pemain yang dimaksud adalah Joao Pedro dari Brighton. Rumor ini beredar dari laporan Cut Offside yang menyebutkan bahwa Liverpool telah mulai mendekati Pedro. Mereka dilaporkan sudah melakukan kontak dengan pihak pemain asal Brasil tersebut.